Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Chandra Wibowo dari mahasiswa ITSK Dr. Supraun Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang antibiotik. Sebelum saya memberitahukan apa itu antibiotik, ada fakta yang sangat menarik tentang sejarah penemuan antibiotik. Berikut adalah sejarah penemuan antibiotik yang harus kalian ketahui. Seputar fakta tentang penemuan antibiotik, Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Melalui riset dan percobaan, dia berhasil menemukan jamur penghancur bakteri yang disebut penisilin pada tahun 1928, membuka jalan bagi penggunaan antibiotik di dunia kesehatan modern. Dia diberi penghargaan Nobel pada tahun 1945. Berikut adalah fakta-fakta yang perlu kita ketahui tentang Alexander Fleming. 1. Anak petani yang kuliah kedokteran. Alexander sangat tertarik dengan dunia kesehatan sejak muda dan berbakat di sekolah saat berumur 14. Pada tahun 1895, dia pindah ke London dan menjadi siswa di region Street Polytechnic. Pengalaman medisnya dimulai pada tahun 1901 saat diterima sebagai mahasiswa di St. Mary Hospital Medical School, Universitas London. Selama kuliah, dia memenangkan medali emas pada tahun 1908 sebagai mahasiswa teratas. Fakta kedua, ikut terjun dalam Perang Dunia I. Selama Perang Dunia I, Alexander mengabdi pada Korps Royal Army Medical. Dia bekerja sebagai ahli bakteri yang mempelajari infeksi di sebuah laboratorium yang dibangun di Boulogne, Prancis. Lewat risetnya, Alexander menemukan fakta bahwa antiseptik yang digunakan untuk merawat prajurit yang cedera justru memperparah luka mereka. Semakin banyak prajurit yang mati karena infeksi luka oleh bakteri. Fakta ketiga, kembali ke alma mater dan menemukan penisilin. Kembali ke St. Mary's setelah perang selesai di tahun 1918, Alexander menduduki posisi wakil dekan di Departemen Medis alma maternya. Kelak dia akan menjadi profesor di sana pada tahun 1928 dan pensiun pada tahun 1948. Pada tahun 1928, setelah sebulan libur dengan keluarga, Alexander kembali ke laboratorium dan menyadari bahwa bakal bakteri Staphylococcus yang dibiarkannya terkontaminasi oleh jamur Penicillium. Dia juga menemukan bahwa koloni Staphylococcus di sekitar jamur ini hancur. 4. Penisilin berhasil menyelamatkan banyak nyawa di Perang Dunia II. Melanjutkan penemuan Alexander Fleming, sebuah tim peneliti dari Universitas Oxford yang dipimpin Howard Florey dan Aaron Stein berhasil mengisolasi dan memurnikan penisilin. Antibiotik ini akhirnya bisa digunakan selama Perang Dunia II, mengubah dunia perawatan medis perang dan berhasil menyelamatkan banyak nyawa dari banyak infeksi. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan antibiotik yang tepat dan efek samping dari penggunaan antibiotik dan juga mekanisme kerja antibiotik di dalam tubuh. Terkadang masih banyak orang yang salah mempergunakan antibiotik. Simak video ini sampai habis ya. Apa sih itu antibiotik? Antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh bumi atau dihasilkan secara sintetik yang dapat membunuh atau menghambat perkembangan bakteri dan organisme lain. Jenis-jenis antibiotik terdiri dari penisilin, cefalosporin, aminoglikosida, makrolida, tetraliskin, fluoroquinolon, dan sulfonamida. Berikutnya adalah mekanisme kerja antibiotik. Antibiotik bekerja dengan cara menghalangi proses penting yang dilakukan oleh bakteri, sehingga sebagai hasil akhirnya antibiotik dapat membunuh bakteri atau menghentikannya untuk membela diri. Ketika bakteri lemah dan tidak berkembang biak, maka ini akan membantu sistem kekebalan alami tubuh untuk melawan infeksi bakteri dengan tuntas. Efek samping dari penggunaan antibiotik. Yang pertama, gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan merupakan efek samping antibiotik yang paling sering terjadi. Gejala gangguan saluran mencerna akibat penggunaan antibiotik meliputi diare, mual, muntah, dan kram perut. Efek samping ini lebih sering terjadi pada penggunaan antibiotik golongan penisilin, cephalosporin, dan fluoroquinolon.
Yang kedua yaitu reaksi alergi. Reaksi alergi antibiotik terbilang jarang terjadi, namun ketika muncul reaksi alergi antibiotik biasanya berat dan berbahaya. Sebagian orang yang merasakan reaksi alergi antibiotik dapat mengalami komplikasi berat berupa shock, anafilaktik, dan sindrom. Yang ketiga ada infeksi jamur. Penggunaan antibiotik dapat mengurangi jumlah bakteri baik di dalam tubuh. Ketika jumlah bakteri baik tersebut berkurang, maka jamur akan mudah tumbuh. Penyakit infeksi jamur ini biasanya muncul berupa sariawan di mulut yang disebut candidiasis oral. Pada wanita, efek samping antibiotik bisa berupa infeksi jamur vagina yang menimbulkan keluhan gatal dan perih pada vagina, nyeri saat berhubungan intim, anyang-anyangan, hingga keputihan dengan bau tidak sedap. Yang keempat yaitu sensitif terhadap cahaya. Penggunaan antibiotik tertentu terutama golongan tetrasiklin dapat menyebabkan lebih sensitif terhadap cahaya, termasuk cahaya lampu dan sinar matahari. Akibatnya semua yang dilihat akan terasa menyilaukan dan membuat mata tidak nyaman. Yang kelima yaitu perubahan warna gigi. Beberapa jenis antibiotik seperti tetrasiklin dan doksisiklin juga dapat menyebabkan efek samping berupa perubahan warna pada gigi yang bersifat permanen jika diberikan pada anak-anak berusia di bawah 8 tahun. Yang keenam yaitu resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik yang terlalu sering atau tidak sesuai dosisnya dapat menyebabkan kuman mengalami resistensi atau kekebalan. Hal ini merupakan salah satu efek samping antibiotik yang paling mengkhawatirkan. Ketika kuman yang menyebabkan infeksi sudah kebal terhadap antibiotik, maka penyakit infeksi bakteri akan susah disembuhkan karena kekebalannya. Kuman juga berisiko tinggi menimbulkan infeksi berat seperti sepsis. Selain beberapa efek samping yang saya sebutkan, antibiotik juga dapat menimbulkan efek samping kerusakan jaringan ikat seperti tendonitis dan putusnya tendon, sakit kepala, kejang, gangguan jantung seperti detak jantung tidak teratur dan tekanan darah rendah, kelainan darah misalnya leukopenia atau trombositopenia. Selanjutnya adalah penggunaan antibiotik yang tepat. Yang pertama, konsultasi dengan dokter, hindari membeli antibiotik tanpa resep dokter. Yang kedua, diagnosa yang akurat, pastikan antibiotik digunakan untuk infeksi bakteri, bukan virus atau jamur. Yang ketiga, habiskan sesuai aturan, jangan berhenti minum antibiotik sebelum habis, meskipun gejala telah mereda. Yang keempat, jangan menyimpan sisa obat, hindari menyimpan antibiotik yang tidak terpakai di rumah. Yang kelima, jangan memberikan kepada orang lain. Antibiotik yang diresepkan untuk seseorang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarah penemuan antibiotik dan penggunaan antibiotik yang tepat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.